Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwazihi wa zurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih berikan kepada kita nikmat terbesarnya yang tiada nilainya, adalah nikmat iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bercerita bahwa Nabi Allah Nuh tidak mampu mengajak putranya Kan'an beriman karena tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan. Nabi Allah Lut tidak mampu mengajak istrinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendapat hidayah keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim tidak mampu mengajak ayah tercintanya Azar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada hidayah keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mengajak dua paman tercintanya Abu Lahab dan Abu Jahal untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendapat hidayah keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntung dan bersyukurlah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini Allah masih tanamkan keimanan yang melekat dalam jiwa dan raga kita sehingga kita masih bisa mampu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan nilai iman ini, karena dengan iman dan Islam kita yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia hingga di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita meraih iman, tentunya kita ingin merasakan bagaimana manisnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajaba halawatul iman. Tiga perkara yang menyebabkan seorang hamba merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai selain daripada keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika hari Jumat datang, kita sibuk dengan urusan dunia kita. Yang bekerja dengan pekerjaannya, yang berdagang dengan dagangannya, segala macam aktivitas dunia kita dari pagi sampai mau menjelang salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman,
Jikalau telah datang kepadamu panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah aktivitas jual belimu, tinggalkanlah aktivitas duniamu, cepat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kamu mengetahui. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat, terasa manisnya kita diberikan nilai iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat Jumat ini dengan dasar keimanan, bukan hanya karena sekedar gugur kewajiban, tapi dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaki kita melangkah menuju masjid yang mulia, berasa betapa kita manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keluasan rezeki, kemudian dengan rezeki itu sebagiannya kita melaksanakan perintah Allah berupa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, misalkan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ketika kita lakukan itu, betapa dalam getaran hati kita merasakan bagaimana manisnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin merasakan manisnya iman, dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala sesuatu daripada keduanya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuhibbul mar'a yuhibbuhu illallah. Dia cinta kepada seseorang, dia cinta kepada sesuatu, kecintaannya itu berlandaskan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyayangi anak kita, menyayangi istri kita, bahwa dasar cinta kita kepada mereka karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang melebihkan mereka semua, bahkan melupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan kau jadikan harta-hartamu, anak-anakmu yang menyebabkan kamu lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang ingin merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cintai segala sesuatunya karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia cinta dengan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, manakala nisab dan haulnya sampai dikeluarkan zakatnya, berarti dia cinta dengan hartanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya harta, dengan hartanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tandanya dia cinta harta karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta, yang ingin merasakan manisnya iman adalah orang yang mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa ayyuqrahu ayyauda fil kufri ba'da an qazahu Allah minhu kama yuqrahu ayyaqzafa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, sebagaimana dia kebenciannya itu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Orang-orang yang mendapat hidayah, yang mungkin dulu dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, kemudian Allah tanamkan dalam hati mereka keimanan. Ketika ada satu kekufuran, satu kemaksiatan, dia benci sekali dengan yang pernah dulu dia lakukan. Ketika kita maksiat, ketika kita melihat satu maksiat yang sama, kita benci sekali dengan maksiat itu. Kenapa? Seakan-akan kebencian kita dilamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, jikalau mereka benar-benar mencintai aku, ikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Mahasyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan inspirasi buat kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang Allah berikan kita jaga baik-baik. Setelah iman ini kita pelihara, kita jaga, mari sama-sama kita rasakan bagaimana manisnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarna bil i'tihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kudshihi. Faqala ta'ala fi kitabihi al-azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ajwazihi wa zurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدي والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا كافئ المحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلف والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أمة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا وتوبة نسوها وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة لذكره.